cara mengatasi kesukaan mengejar pengaruh. Jadi kita manusia punya naluri untuk mengumpulkan pengaruh. Nah, itu buruk. Untuk mengatasinya seperti mengatasi penyakit-penyakit yang lain, Imam Ghazali konsepnya dua, gabungan antara ilmu dan amal. Ilmu kemarin sudah, sekarang amal. Amalnya apa? Supaya kita tidak suka mencari pengaruh, yaitu sengaja menggugurkan pengaruh kita dari hati makhluk. Jadi kita sengaja menjatuhkan reputasi kita di hadapan orang. Caranya ya melakukan perbuatan yang karena perbuatan itu kita jadi dicela, dicemooh, sampai kemudian kita jatuh di mana mereka, sampai kemudian kita tidak merasakan nikmatnya, enaknya dipuja-puja. Kita terbiasa nyamar menggembel, kita terbiasa anti makhluk, dan kita terbiasa cukup dipuji oleh Allah si Khalik. Nah, ini dikenal dalam strata sufi dengan kelompok Mulamatiyah. Siapa Mulamatiyah? Fuqara us-sufiyah. Jadi mereka itu suka melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan nista. Bentuknya nista perbuatan itu. Supaya apa? Supaya tidak dihargai orang, tidak dimuliakan orang, ya, supaya dia tidak terpancing untuk punya pengaruh. Jadi memang intinya mengatasi kesukaan punya pengaruh apa? Ya jatuhkan diri kita di reputasi kita di hadapan orang lain. Lakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatan kita. Tapi perbuatan seperti apa? Kalau kaum Mulamatiyah, Fuqara us-sufiyah itu memang perbuatan sampai yang nista, ya. Tapi kita harus rinci ya, jangan sembarangan. Kalau bagi memang Mulamatiyah itu orang wali yang bagian nyamar-nyamar, yang bagian menjatuhkan diri dalam kubang kehinaan. Ini tidak cocok kalau kita menjadi panutan, jadi ulama syariat, ya, jadi panutan, jadi teladan. Gak boleh, ya, melakukan perbuatan yang hina. Kenapa? Ini merendahkan. Wong pemimpin besar, misalnya imam, wis pejabat lah, raja, sultan, mercawa, gubernur, dan lain sebagainya, itu jadi panutan. Tidak boleh melakukan perbuatan nista supaya tidak dihormati, tidak boleh. Harus tetap melakukan, menjaga kehormatannya. Bisa mau itu istilahnya bisa yuhinu qulubal muslimin. Waduh, pemimpinku kok ngisin-ngisini, kan gitu. Itu namanya demoralisasi. Jadi pemimpinnya moralnya jatuh. Itu tidak boleh seorang pemimpin melakukan demoralisasi kepada dirinya sendiri. Itu mengecewakan orang-orang yang dia pimpin. Nah, sekarang yang tidak menjadi panutan bagaimana? Boleh, tapi bolehnya jangan sampai melakukan yang haram. Yang boleh itu hanya melakukan yang mubah. Ada batasan mubah, terus kemudian karena mubah tapi tercela, ya, terhina lah, hina. Itu boleh itu. Apa misalnya contohnya
Ada riwayat, ada seorang ulama terkenal zuhud. Akhirnya ada raja ingin berkunjung sowan. Nah, begitu dapat kabar ada raja mau sowan, si zahidnya kita, orang zuhudnya kita, segera minta makanan. Aku cawisi makanan. Makanan kalau di sini disebutkan makanan dan sayur mayur. Terus kemudian ketika sudah dekat, sudah terlihat oleh si raja, mangane langsung ketok geragas. Ngerti geragas? Rakus, puluhane gudi-gudi, wis menawa ya ngokop barang ngono, nyosor. Supaya apa? Supaya terlihat oleh raja bahwa ini bukan orang zuhud. Betul, raja melihat, loh, jare zuhud mangane nyosor. Ya wis mulai ora sah sowan. Ngene kok disuwani. Setelah raja pulang, si zahid kita ini kemudian alhamdulillah saya raja balik pulang. Tak kibuli ya. Itu. Nah, yang ini makan, ini perbuatan halal, ini boleh. Perbuatan yang hina tapi halal boleh dilakukan orang yang tidak menjadi panutan. Tapi kalau menjadi panutan, jangan. Raja kok mangane nyosor, ngokok. Wah, itu tadi mana buah rakyatnya di rojo ngisini. Tuh. Ada yang caranya, nah ini tapi ada problematik ini secara fikih. Jadi supaya dia tidak dihormati orang, ya dia ada orang terkenal zuhud, kemudian supaya dianggap tidak zuhud, dia minum, yang diminum air, tapi wadah yang dipakai botol, mereknya Topi Miring. Apa nih? Miras saiki iku. Nah, iya. Itu pokoknya miras lah itu, pakai botol tulisannya miras, yang diminum isinya air. Supaya apa? Supaya dinilai orang bahwa ini peminum miras gitu. Nah, tapi ini problematik ya, karena secara fikih kamu minum air dengan gaya orang teler itu haram. Jadi kowe ngombe banyu ngene terus kamu acting wah kaya wong mendem teler ngono. Itu tidak boleh. Membayangkan yang diminum ini air, ini haram ini. Nah ini begitu, botolnya miras, yang diminum air, supaya jatuh reputasinya. Nah, secara fikih ada problematik itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak lah, minimal khilaf lah itu. Tapi kitab-kitab fikih menyatakan wong ngombe banyu putih. Imam Ghazali dulu pernah bahas ini, mungkin di juz 2 ya, belum kita baca. Minum air biasa dengan gaya nenggak, teler itu haram itu. Soalnya apa? Ini berarti dia berobsesi atau memuji, itu simpati kepada peminum. Nah, karena dia niru-niru itu. Nah, tapi ini perspektif fikih. La arbabul ahwal, orang yang pasca fikih tidak peduli kan. Orang yang penting mengatasi rasa hubul jahnya, kadang dia mengabaikan fatwa fikih, asalkan hatinya bisa diatasi, diobati penyakitnya. Penyakit hubul jahnya bisa diatasi. Makanya pada batas ini, itu irisan ini fikih melarang, tapi secara tasawuf itu positif, secara fikih negatif, itu biasanya muncul dilema itu. Nah,
Nah, menurut Imam Ghazali ya tidak apa-apa, tapi biasanya kemudian setelah melakukan hal itu biasanya terus dia merevisi lah, ya istighfar dan lain sebagainya lah itu. Kalau masa untuk menjatuhkan reputasi diri sendiri kok sampai melakukan yang secara fikih haram, wong secara ada cara-cara lain yang halal seperti tadi mangan nyosor, kalau itu kan tidak ada problem fikih itu. Nah, itu. Ini lagi ada ahli sufi juga, itu orangnya terkenal zuhud. Waduh, aku kok terkenal zuhud ya, kayak ini diparani wong, dihormati wong, Dut jaluk nomor rekening pada gua, do transfer wah gitu, do gua kirim-kirim. Nek arep bodong ini wah parcel berguduk, THR berguduk, karena simpati kepada saya zuhud. Kacau ini. Akhirnya dia supaya mengatasi itu apa reputasinya biar jatuh, dia pergi ke pemandian umum dan sengaja salah pakai. Setelah selesai dia sengaja menggunakan pakaian orang. Nah, setelah berhasil dia pakai pakaian orang, terus dia terus keluar sembunyi-sembunyi, enggak, sengaja ngedek di jalan biar dilihat orang bahwa yang dipakai bukan pakaian dia, tapi kan. Nah, tentu saja pemilik pakaian kan mencari-cari, ini pakaianku dulu. Itu apa dipakai orang di tengah jalan, terus teriak-teriak maling, maling. Oh, kan akhirnya orang-orang teriak maling, akhirnya dia dipukuli itu, pukuli babak belur itu, terus pakaiannya dirampas. Oh, pakaian itu tukang nyolong, tukang ngutil pakaian ini, terus akhirnya dia diabaikan orang. Berarti ini alhamdulillah kasil laku gitu. Nah, bagaimana dengan cara ini? Yo nek sampean siap mental yo lah, siap babak belur. Yo sing penting rumah sakit hubungi sik lah, ambulan kandhani. Nek dijotosi seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mengatasi cara praktek menghilangkan atau mengatasi suka mencari pengaruh, ya kita jatuhkan reputasi di hadapan orang dengan jalan yang halal saja. Kalau jalan yang haram ya jangan. Bahkan cara yang halal pun jangan kalau kita menjadi panutan, nanti melukai perasaan orang yang kita pimpin itu.